Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh rekor dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam kegiatan belajar kita. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan sama-sama membaca doa. Ibu minta Ananda Siti Rohyana untuk memimpin doa. Silahkan Ananda. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Ya, baiklah. Tapi sebelum kita mulai, Umi absen dulu ya, supaya Umi tahu siapa yang masuk dan yang tidak masuk. Ananda Siti Rohyana, ya, ada ya. Hadirah, Bu. Khadijah. Hadir, Bu. Fathur Rahman. Mana Fathur Rahman? Lagi izin ke belakang, Bu. Izin ke belakang ya? Oh iya. Semua masuk berarti ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan masuk pada bab 7, yakni tentang perekonomian dalam Islam yang terkait dengan jual beli. Di mana jual beli di sini merupakan sesuatu yang sering kita dengar ya, tidak asing lagi. Bahkan praktiknya atau pelaksanaannya pun tiap hari sering kita lakukan. Dari itu tujuan kita mempelajari tentang jual beli di sini adalah supaya anak-anakku tahu bagaimana cara jual beli yang sah dalam Islam ya. Supaya anak-anakku tahu juga bagaimana cara praktik jual beli yang benar menurut Islam. Itu tujuan kita mempelajari tentang jual beli pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke materi kita ya. Di sini kita akan membahas tentang pengertian jual beli ya. Tapi sebelumnya anak-anakku lihat ini materi yang Umi paparkan ini, anak-anakku lihat. Lihat, Bu. Yang ini apa ini anak-anakku? Bisa diamati apa ini? Apa ini? Orang apa ini nih? Jual beli. Pedagang. Ya, ini gambar orang yang melakukan jual beli. Ya, ini pasar ini. Ada ini yang sebelahnya gambar pasar. Ada orang yang lalu lalang ya, sedang pergi ke pasar gitu kan. Nah ini untuk yang pertama ya. Kemudian
Silahkan dilihat di kolom yang kedua, pengertian dan dasar hukum jual beli. Sebelum Umi yang jelasin, ada yang tahu apa itu jual beli? Ada yang tahu anak-anakku apa itu jual beli? Tukar menukar barang dengan Ya. barang. Apa? Tukar menukar, Bu. Tukar menukar, Suatu transaksi ya. tukar menukar Terus? barang. Iya, pintar sekali ya anak-anakku. Berarti udah dipersiapkan dari sebelumnya ini ya. Ya, jadi pengertian dan dasar hukum jual beli. Pengertian jual beli menurut bahasa berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, atau bisa kita artikan juga dengan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, atau muqabalatu syai'in bi syai'in, itu artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, atau diartikan juga dengan tukar menukar barang dengan barang, tukar menukar barang dengan uang, ya, itu sama artinya ya. Jadi jual beli menurut bahasa itu artinya tukar menukar. Sekarang kita lanjut ke pengertian jual beli menurut istilah. Ya, di sini silahkan diperhatikan ya. Jual beli menurut istilah adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu ya. Jadi suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Paham anak-anakku? Alhamdulillah. Intinya kalau sudah mengerti jual beli secara bahasa, insya Allah paham ya. Tukar menukar gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut ke dasar hukum jual beli. Di sini dasar hukum jual beli itu bersumber dari Al-Quran, ada juga dari Al-Hadis. Ya. Di sini yang kita bahas yang dari Al-Quran dulu ya, sumber pertama hukum Islam. Ya. Jadi dasar hukum jual beli yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Di sini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya di sini Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang dihalalkan itu jual beli dan yang haram itu riba. Kata-kata jual beli disandingkan dengan kata-kata riba di sini karena biasanya riba itu kadang-kalanya ada dalam proses transaksi jual beli. Contoh kecil ya, seorang pedagang yang mengurangi timbangan, di situ sudah ada unsur riba. Ya, itu contohnya. Ini dasar hukum jual beli yang termaktub dalam Al-Quran. Apa tadi hukum jual beli? Halal atau boleh? Dengar anak-anakku? Iya, alhamdulillah. Kemudian selain dasar hukum jual beli dalam Al-Quran, ada juga dasar hukumnya dari Al-Hadis ya. Di sini ada hadis riwayat Tabrani mengatakan yang bunyinya ya, Abdalul kasabi amalar rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, katanya kan, rawahut Tabrani. Yang artinya pendapatan yang paling utama dari seseorang adalah hasil dari usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Hasil jual beli yang mabrur maksudnya hasil jual beli yang baik yang tidak ada unsur ribanya. Dikisahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pendapatan apa yang paling afdal, katanya. Rasulullah menjawab, pendapatan dari hasil tangan sendiri dan dari hasil jual beli yang baik.
Itu dasar hukum jual beli yang termaktub dalam al-hadis. Sekarang kita lanjut ke syarat dan rukun jual beli. Jadi di sini ada syarat dan rukun jual beli. Yang pertama yang kita bahas adalah rukun jual beli ya. Ada beberapa rukun jual beli di sini, di mana rukun ini harus ada, ya. Wajib ada, tidak boleh tidak ada. Yang pertama di sini adalah adanya penjual. Penjual ini siapa anak-anakku? Orang yang menawarkan barang. Kemudian yang kedua adanya pembeli. Pembeli ini orang yang membeli barang. Kemudian yang ketiga ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Jadi harus ada di dalam transaksi jual beli itu harus ada harta yang diperjualbelikan ya. Kemudian ada uang atau alat tukar. Yang kelima ada lafal ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Maksudnya antara penjual dan pembeli. Nah, ijab di sini ucapan dari si penjual ya. Misalnya dia mengatakan aku jual HP ini dengan harga 1.500.000 kepada engkau. Nah, ini contoh ijab yang dilafazkan oleh si penjual. Kemudian qabul ini lafaz yang diucapkan oleh pembeli. Misalnya aku terima atau aku beli HP ini dengan harga 1.500.000. Nah, ini contoh daripada lafal ijab qabul. Paham anak-anakku? Paham, Bu. Sekarang kita lanjut ke syarat dan rukun jual beli. Di sini yang pertama yang kita bahas adalah syarat barang yang boleh diperjualbelikan. Yang pertama di sini barang itu harus suci. Jadi tidak boleh kita menjual barang yang najis ya. Seperti menjual barang anjing, babi dan lain sebagainya. Intinya barang yang boleh diperjualbelikan itu adalah barang yang suci. Kemudian barang itu bermanfaat, ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, barang itu milik sendiri. Artinya tidak boleh menjual milik orang lain. Kecuali kalau orang itu mewakilkan kepada kita. Misalnya, ayo jualkan aku ini. Nah itu boleh kita jual milik orang lain asalkan sudah diwakilkan. Kemudian yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya, artinya dapat dikuasai. Tidak boleh menjual sesuatu yang sedang lari. Misalnya kuda sedang lari, dijual tidak boleh, ya. Karena kita tidak tahu apakah nanti bisa kita dapatkan lagi atau tidak, gitu. Nah itu kemudian yang kelima, barang itu diketahui jenis, ukuran, sifat dan kadarnya. Jadi barang yang boleh diperjualbelikan itu adalah diketahui jenis, ukuran, sifat maupun kadarnya. Sekarang kita lanjut ke syarat penjual dan pembeli. Ada beberapa syarat penjual dan pembeli di sini ya. Yang pertama berakal sehat. Jadi antara penjual maupun pembeli itu harus memiliki akal sehat. Tidak sah jual belinya orang gila atau orang idiot. Ya. Kemudian yang kedua, syarat penjual dan pembeli atas kemauan sendiri. Artinya tidak ada unsur paksaan, baik itu dari pihak penjual maupun pembeli. Paham anak-anakku? Paham, Bu. Selanjutnya, syarat daripada penjual dan pembeli itu sudah dewasa atau balik. Kemudian yang terakhir, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros. Ya. Karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. Sampai di sini anak-anakku sebelum kita lanjut, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Bu, sudah dipahami. Tidak ada, sudah dipahami. Alhamdulillah. Sekarang Umi bagi kelompok ya, kita diskusi. Nah, nanti di antara anak-anakku ada yang kelompok 1 dan kelompok 2 di sini. Umi minta kelompok satunya Ananda Khadijah dan Ananda Fatahur Rahman. Kemudian kelompok yang kedua Ananda Siti Rohyana.
Silahkan dilihat bukunya ya, tentang pengertian syarat dan rukun jual beli. Nanti di sini ada rukun jual beli, sudah balik atau dewasa. Cari nanti jual beli yang anak-anak yang bagaimana, yang maksudnya yang tidak diperbolehkan. Kemudian di sini ada lafal ijab qabul. Intinya diperdalam lagi ya. Apa masalah yang ada di materi ini, silahkan nanti dipresentasikan ya. Silahkan dibaca bukunya ya. Halaman 50 ya. Silahkan dilihat. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang sudah siap untuk mempresentasikan? Siap, Bu. Oke, Umi minta kelompok pertama Ananda Khadijah silahkan mempresentasikan apa yang diperoleh dari hasil diskusi antara temannya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ini mengenai rukun jual beli. Nah, di sini ada 5 rukun jual beli. Yang pertama ada penjual. Nah, dalam jual beli tentunya harus memiliki penjual, orang yang akan menjualkan barang. Nah, yang kedua di sini ada pembeli. Nah, pembeli ini orang yang akan membeli barang yang akan dijual oleh si penjual. Nah, yang ketiga ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Nah, tentunya dalam jual beli kalau sudah ada penjual dan pembeli tentu harus ada barang yang akan dijual oleh si penjual kepada si pembeli. Nah, yang keempat ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Nah, di sini juga harus ada uang sebagai bayarnya kepada si penjual. Nah, yang kelima ada lafaz ijab kabul. Ini sahnya suatu jual beli itu tergantung juga dari ijab dan kabul atau serah terima. Itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1 yang sudah memberanikan diri untuk mempresentasikan di depan teman-temannya. Oke, tadi rukun jual beli ya. Jadi kesemuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan ya. Harus lengkap. Kalau salah satu di antaranya tidak ada, maka nanti jual belinya tidak sah. Jadi semuanya harus ada rukun-rukun yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 tadi ya. Nah, rukunnya adanya penjual, adanya pembeli, kemudian adanya barang, adanya alat tukar, kemudian adanya lafal ijab qabul. Kemudian syarat jual beli, yang pertama syarat barang yang boleh diperjualbelikan harus suci, ada manfaatnya, kemudian milik sendiri, barang itu dapat diserah terimakan, kemudian barang itu diketahui jenis, ukuran dan sifatnya. Kemudian syarat penjual dan pembeli ya harus berakal sehat. Kemudian yang kedua atas kemauan sendiri, kemudian sudah balik dan dewasa. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Baiklah anak-anakku, kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya karena masih ada waktu, Umi kasih kesempatan kepada anak-anakku untuk menjawab soal. Ini ada 10 soal Umi kasih ya. Silahkan dijawab sekarang, kemudian diantar hari ini ya. Silahkan. Siap, Bu. Sudah selesai anak-anakku? Sudah. Langsung dikumpulkan, Bu. Iya, langsung dikumpulkan hari ini. Silahkan dikumpulkan. Baik, Bu. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Alhamdulillah tugasnya sudah terkumpul. Dari sini Umi lihat nanti sebatas mana kemampuannya di dalam memahami materi yang sudah Umi sampaikan ya. Kalau hasilnya bagus berarti ya anak-anakku betul-betul sudah memahami. Tapi nanti kalau hasilnya kurang ya nanti kita ulang lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi semoga semuanya betul-betul paham ya dan hasilnya betul-betul bagus semua. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Semoga ada barokah dan manfaatnya untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena ilmu itu harus diamalkan.
Kalau tanpa diamalkan, bagaikan pohon tanpa buah, katanya kalau di dalam ilmu ta'limul muta'allim ya. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, katanya ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.